wadah budidaya ikan. Namun mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi saya mungkin tadi kita sudah disampaikan oleh Bapak. Jadi nama saya Pak Putu. Mungkin kalau Bapak Ibu, kalau Putu lahirnya di mana? Kalau orang Bali mungkin sudah tahu ya. Orang Bali. Jadi saya lahirnya di Kabupaten Jemberana, Kabupaten Jemberana di Bali. Jadi mungkin sudah umur saya sudah oversek, Pak. Jadi di atas 50 tahun, sekarang sudah 55 tahun. Sebentar lagi saya sudah rumah tugas sebenarnya. Mau pensiun sebenarnya. Kemudian saya dibalik. Saya benar Pak ya? Ya Pak. Jadi saya dibalik sebagai fungsional Pak, fungsional instruktur. Kemudian kebetulan sekarang ini masih baru di Madya. Jadi kalau Madya itu pensiunnya 60 tahun. Tapi kalau di bawah Madya 58 tahun. Jadi kalau saya sudah mencapai di Madya, jadi nanti pensiunnya 5 tahun lagi Pak. 5 tahun lagi pensiun sudah. Jadi alhamdulillah masih ada waktu. Iya Pak. Jadi masih 5 tahun saya mengabdi di bidang perikanan. Kebetulan saya instrukturnya adalah instruktur di bidang budidaya perikanan. Jadi selama ini saya juga memberikan materi terkait dengan bidang budidaya. Jadi sebenarnya basic saya dulu di STP Jakarta itu adalah di bidangnya adalah saya pernah bekerja di perusahaan rumput laut sama budidaya ikan kerapu. Pulang saya dulu begitu lulus dari STP Jakarta diterima di Pulau Batam. Mungkin ada yang pernah Pulau Batam? Pernah. Jadi di Kepulauan Riau sana ya di sana kurang lebih sekitar 4 tahun. 4 tahun, kemudian mengundurkan diri, ingin kerja di Bali, balik kampung maunya Pak. Ternyata nggak diterima di Bali Pak. Saya diusir malah keterima di Banyuwangi. Jadi kerja di pembenihan udang dulu di Banyuwangi. Kok lama-lama ketemu Bali ini di sini Pak. Ketemu Bali, saya diterima di sini. Jadi PNS terus itu seperti itu. Mungkin sudah nasibnya mungkin itu. Saya dari Bali malah ketemunya di Banyuwangi. Nah, saya tinggal di Banyuwangi. Mungkin kalau bapak-bapak ada yang dari Banyuwangi kan nggak ada yang kemarin informasinya kan dari Banyuwangi ada sekian orang, 5 orang atau 6 orang. Ternyata nggak ada. Saya punya perumahan sangat sederhana. Katanya kalau orang dulu bilang RSSSS Pak. Kalau orang Jawa bilang rumah sangat susah selonjor katanya. Jadi untuk selonjor aja susah karena sempit Pak. Jadi RSS itu rumah sangat sempit, susah selonjor katanya. Itu namanya rumah mewah banget. Rumah sawah. Jadi saya tinggal di Banyuwangi, barangkali Bapak Ibu ingin jalan-jalan monggo ke kota. Jadi sebelum di kota Pak, jadi rumah saya sebelum kota. Sekitar 1 kilo lah sebelum kota. Tapi kira-kira di Banyuwangi. Nah, barangkali Bapak Ibu ingin berkomunikasi, konsultasi terkait dengan bidang perikanan, monggo ada nomor HP saya atau WA. Silakan dicatat mungkin. Karena ini tadi malam juga ada dari Kalimantan Selatan di Kabupaten Tabalong itu terkait dengan budidaya ikan lele sistem bioblok. Jadi mereka sangat sering mengembangkan budidaya lele dengan sistem bioblok. Kemudian kemarin ada yang dari Singaraja, ini dari mana Pak Buleleng? Ingin tahu dulu saya. Bulelengnya di mana? Di Sumatera. Ya benar. Bukan. Kemarin yang dari Pakistan. Jadi kemarin itu kaitan dengan bantuan yang di Drogba, itu ada bantuan dari pusat itu sebanyak 6 unit kolam bioblok yang tempat. Nah ternyata SOP-nya nggak jalan. Jadi SOP nggak jalan, terus bikin bioblok, bukannya biobloknya yang tumbuh, malah planktonnya yang tumbuh. Jadi SOP-nya kayaknya salah yang diterapkan gitu. Seperti itu sehingga waktu itu kami ke sana tak perbaiki, ternyata sekarang sudah bisa berjalan. Sekarang ini biobloknya sudah mulai muncul. Waktu itu benihnya juga hampir setiap hari mati. Ada 100 ekor, 50 ekor mati. Sudah kami benahi, akhirnya normal kembali. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu ingin konsultasi, yang bisa saya jawab, yang bisa jawab, yang tidak bisa jawab, nanti saya
tunda biasanya seperti itu. Konsultasikan. Bisa lewat WA, Pak? Iya Pak? WA bisa? Bisa, silakan aja. Ini tadi malam saya belum sempat balas, ini dari Tabalong Pak, kaitan dengan bioblog. Saya bilang Pak, mohon maaf saya ada kegiatan, mungkin nanti sore saya bilang gitu. Oke, saya kira itu kalau ada di email saya juga ada, barangkali di lewat email juga bisa. Jadi itu sekilas ya, Bapak Ibu, jadi kait dengan perkenalan saya. Namun pada hari ini kita akan membahas terkait dengan diskusi lah. Karena ini Bapak Ibu semua ini kan pelaku ya, pelaku yang sudah melakukan kegiatan di lapangan. Ini saya lihat juga banyak yang muda-muda nih, mereka milenial ini kan. Ya, saya sangat senang kalau melihat anak-anak muda semangat Pak, semangat di bidang perikanan ini saya senang sekali. Jadi nanti kita akan belajar terkait dengan bagaimana menyiapkan wadah budidaya itu dengan baik dan benar. Sehingga nanti kita tidak menggunakan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Balai tadi itu, jangan menggunakan bahan-bahan kimia ya, karena ada beberapa sudah bahan-bahan yang memang dilarang. Jadi nanti kalau ada waktu saya punya filenya yang memang bahan-bahan kimia yang tidak boleh digunakan di bidang perikanan apa saja, itu ada saya punya ini ada. Nah nanti kita harapkan Bapak Ibu juga dapat melakukan persiapan kolam tanah, bagaimana kita menyiapkan kolam tanah, kemudian kolam beton, kemudian kolam terpal. Nah, sekarang ini kan yang banyak digunakan juga kan kolam terpal, kolam terpal yang sekarang model sekarang. Jadi kita juga di belakang itu kalau Bapak lihat sudah pernah lihat kan? Ya. Itu kita gunakan untuk udang fanami. Jadi kemarin juga kita akan ingin mencoba udang fanami yang air tawar, yang disalahkan. Harapan kita bisa berjalan. Kemudian kita bisa menyiapkan persiapan kolam di bak fiber karena ada beberapa bak fiber yang kita gunakan untuk kegiatan kita. Cuman memang kalau kita lihat fiber kan harganya Pak, ya, harganya mahal. Nah itu sekilas terkait dengan materi yang kita akan sampaikan pada hari ini. Nah sebelum kita masuk kepada persiapan kolam, mungkin sedikit saya sampaikan jenis-jenis kolam budidaya. Jadi kalau kita berbicara budidaya tidak hanya pembesaran Pak, jadi mulai pembenihan sampai dengan pembesaran. Nah kalau kita berbicara dengan budidaya, kita jenis kolam yang kita siapkan, atau wadah yang kita siapkan, atau kata kolam hidup. Nah kita pun di sini sebenarnya kolam hidup itu kan relatif, tidak harus sekian tergantung wadah yang kita punya. Kalau kita ini ada yang 3x5, ada yang 2,5x4, macam-macam Pak. Ada 2x1, ya. Kalau bak beton, ya. Kalau bak fiber ada yang diameter bulat, yang diameter 2, diameter 1 juga ada. Kemudian ada juga bak terpal, ya. Terpal juga ukurannya bermacam-macam. Sekarang ukuran 10 juga ada, ya. Yang kita punya 9. Kemudian yang kita biasa gunakan untuk bioblok itu diameter 2, diameter 3 yang memang kita gunakan. Nah kolam hidup ini saya kira bervariasi, ya. Jadi yang bervariasi tergantung dari kondisi yang ada di lapangan. Kemudian juga kita harus memiliki kolam pemijahan tentunya. Nah kolam pemijahan ini kita gunakan untuk melakukan proses pemijahan, ya. Tidak hanya kita ikan lele, nila, atau mungkin ikan-ikan yang jenis lain, atau mungkin ikan-ikan hias juga. Jadi kita harus mempersiapkan kolam pemijahan. Kemudian yang selanjutnya ini contoh saja, ya, contoh saja jenis. Di belakang kelihatan Pak gambarnya? Tulisannya bisa dilihat. Nah, kolam itu contoh saja nih Pak gambarannya seperti itu. Kemudian kolam pemijahan, biasanya juga tidak hanya untuk koi, untuk lele juga bisa. Kemudian jenis-jenis ikan nila juga bisa. Kemudian kita di balai ini yang kita kembangkan sekarang itu adalah nila slayer. Pak pernah dengar nila slayer? Nah, jadi nila kumpai katanya. Nah, kumpai. Ya, kemarin kita kembangkan itu di sini, kemarin pasarnya juga ada, Pak. Jadi itu masuk hias Pak? Ya, nila kumpai itu kan nila slayer itu ikan hias. Itu juga harganya cukup lumayan Pak. Kemarin ada permintaan dari Malang ke sini malah. Di Malang kita benihnya dikirim ke sana, waduh.
saya repot juga nggak mengirim. Ambil aja ke sini Pak, saya bisa gitu. Nah, itu yang kita kembangkan di sini sekarang sementara masih ikan nila Australia. Jadi warnanya kan bermacam-macam. Bisa hitam, bisa silver, merah, macam-macam Pak warnanya. Jadi kita bisa lihat di unit kita di belakang. Kemudian ini adalah kolam penatasan telur. Jadi kolam penatasan telur ini tidak hanya harus kolam atau bak, bisa juga kita lakukan di akuarium. Jadi biasanya kalau kita ikan nila, ya kita ambil, ya tidak kita tetas, dia netas langsung di ini, kita ambil dari mulutnya, kita tetaskan di akuarium. Bisa juga di bak semen atau bak biber dan sebagainya. Kemudian kolam pendederan, ya. Kolam pendederan juga saya kira ini relatif, ya. Jadi tujuannya itu setelah kita menetaskan, ya, ukuran 1-2 cm kita dederkan, tapi biasanya kalau di ikan nila sampai pendederan 4. Jadi ini kolamnya juga relatif, jadi bergantung kondisi yang kita punya. Kalau kita memang kebanyakan kolamnya ada kolam beton dan kolam terpal. Ada fiber tidak banyak, ada sedikit. Yang kolam terpalnya banyak yang di luar dan ada yang di unit budidaya. Nah, ini contoh saja kalau menentukan dulu bisa bahas lepaskan lepak kecil, bisa letakkan di akuarium. Dan ini kalau pendederan juga di bawah. Nah, kalau pembesaran, umumnya Bapak Ibu, jadi kalau kita membesarkan ikan, jadi tentunya ingin kolamnya yang besar kan Pak ya. Tapi kenyataan juga kita kan terbatas lahan, lahan dan apa namanya uang juga kan kemampuan kita. Seperti di bioflok Pak, jadi kita bisa lele, ya kan, bisa pada tempatnya 1000 per meter kubik. Tapi kalau biayanya nggak cukup, jadi kita tidak bisa memaksakan diri seperti itu. Jadi jangan sesuaikan dengan luas lahan dan kemampuan kita dalam mengelola usaha tersebut. Karena kadang-kadang kalau kita lihat kita bisa membeli benih, ya ternyata makannya sekarang hampir 70-80% biayanya dari pakan, kan gitu kan. Jadi sekarang makanya harapan kita Bapak Ibu juga bisa mencari solusi terkait dengan pakan. Jadi kalau bisa membuat sendiri, ya buatlah sendiri. Jadi mungkin nanti Bapak besok dapat materi tentang pembuatan pakan. Kan kita punya lab pakan Pak. Jadi Bapak bisa mau contoh-contoh mesin pakan juga kita banyak. Ada dari urin dalam modifikasi, kemudian dari pakan yang memang kita mesin yang dari pabrikan kita juga punya. Jadi kita besok praktekkan. Kemudian kolam karantina. Ya, kolam karantina ini kita tujuannya kalau biasanya ikan-ikan yang memang terkena penyakit atau mungkin kita membawa ikan dari luar, itu kita harus karantina dulu, ya. Atau mungkin kita membeli bibit di luar, tidak langsung kita masukkan ke dalam kolam pembesaran, kita karantina dulu. Itu perlu berapa? Nah, tergantung Pak. Jadi biasanya kita karantina kurang lebih 1 minggu Pak. Biasanya kita tangani dulu di situ supaya dia betul-betul sehat, bebas dari penyakit, baru kita tebar di kolam pembesaran. Seperti itu. Jadi jangan sampai nanti kita membawa, karena kita tidak tahu Pak, dia bilang dari sana sehat gitu kan, kita nggak tahu sampai tempat kita. Ini sering kejadian, terutama benih-benih yang dikirim ke luar, terutama dari Jawa ke tempat lain, karena di NTT Pak, itu Kalimantan itu banyak benih-benih yang dari Jawa, kirimnya ke sana. Jadi setelah sampai sana, nah itu dia tidak melakukan proses penanganan benih, ada di karantina dulu, sehingga banyak terjadi kematian. Makanya perlu kita menyiapkan kolam karantina ini untuk mengkarantina ikan-ikan yang masuk dari luar, biasanya dari luar daerah. Kita karantina dulu supaya dia betul-betul beradaptasi dulu dengan lingkungan di situ. Baru kita lakukan proses lagi. Dicoba saja gambarannya. Kemudian ikan hias biasanya kita ada kolam display, ya. Kolam untuk memajang biasanya. Memajang untuk pembeli, menarik pembeli datang ke tempat-tempat kita seperti itu. Jadi bisa di dalam akuarium, bisa juga di dalam aktivitas dan sebagainya. Jadi itu kita pajang sehingga nanti pembeli akan lebih tertarik dan lebih mudah memilih dia di situ, memilih ikan-ikan yang akan mereka, terutama di koi Pak ya. Jadi ini kan koi ini kan
apa namanya, sangat tergantung dari pembeli kan. Oh, saya pingin yang seperti ini, harganya dia bisa mahal, bisa murah kan gitu. Jadi kita bilang mahal, ternyata dia murah. Seperti itu. Mungkin kalau bapak sudah punya pengalaman, pertama ke Diri tadi ya, Diri, Blitar, Tulungagung ke daerah Koi pak. Jadi sudah paham lah. Kalau Banyuwangi masih belum pak. Kalau kayak ikan hias masih kurang. Jadi Banyuwangi ini masih ini ikan konsumsi. Ikan konsumsi pun itu masih pilih-pilih pak Banyuwangi. Jadi kayak lele itu masih biasa lah. Jadi karena Banyuwangi ini ikan lautnya yang masih banyak. Jadi kebanyakan mereka milihnya ikan laut pak, seperti itu. Kemudian ikan patin juga Banyuwangi nggak ada pak. Jadi kita cari benih patin di Banyuwangi susah, nggak ada. Saya malah dulu dari Jember kita ikan patin itu dari Jember, Banyuwangi belum familiar. Jadi dari bentuknya dia mungkin belum kok nggak tertarik untuk mau mengkonsumsi seperti itu, kurang. Baik Bapak Ibu, kira-kira itu kaitan dengan wadah tadi ya, contoh-contoh wadah yang akan kita gunakan untuk kegiatan budidaya ikan. Mungkin ada diskusi dulu. Ya, Lagi. terima kasih Pak. Yang saya tanyakan itu terkait pemijahan Pak. Jadi pemijahan itu yang bagus itu di tempat indoor atau outdoor? Sebenarnya kalau lihat ininya sih kalau di gudang memang dia di indoor. Iya. Gudang itu pasti di indoor. Jadi di dalam ruangan. Karena apa? Karena di sana suhunya lebih stabil. Kalau di luar itu fluktuasi suhu itu sangat bervariasi. Jadi sebenarnya kalau ikan nila sebenarnya bagusnya di dalam. Oh iya. Koi saya pun belum pernah melakukan koi, tapi mungkin pengalaman teman-teman mungkin. Kalau koi saya kira mungkin masih hampir sama. Sebenarnya lebih bagus kalau pemijahan itu di dalam ruangan. Jadi karena apa? Karena suhu itu stabil kan. Suhu stabil. Jadi umumnya saya lihat memang di udang, di nila itu kebanyakan di dalam lebih bagus dalam ruangan. Gitu Pak. Mungkin ada yang lain? Itu keuntungan dan kekurangan dan kelebihan itu kolam bulat dengan yang sebenarnya kalau kolam bulat ya, asumsi daripada kita itu kan dia tidak punya sudut mati Pak. Jadi kelihatannya dia akan lebih luas. Lebih luas, jadi ikan akan lebih leluasa bergerak. Tapi kalau dia kolam kota itu kan dia mesti akan mentok ke satu titik. Itu Pak biasanya. Jadi memang kalau Bapak melakukan proses penebaran yang agak tinggi, lebih bagus di kolam bulat seperti itu. Jadi luasannya ikan itu bergerak lebih ikut. Dia tidak ada benturan ya. Jadi kalau dia kotak, tapi dia kalau lurus nanti ketemu dengan dinding gitu Pak. Tapi kalau dia bulat dia akan terus keliling dia dari kolam. Kenyataan pun kalau kita video vlog itu lele itu seperti itu Pak. Jadi tidak pernah berhenti dia. Jadi gerak terus ya, muter. Dan nila seperti itu. Jadi ada yang pernah video vlog nila? Ada? Ada. Jadi sama seperti itu. Cuman kalau saya perhatikan nila itu belum bisa berhasil lah. Saya lihat beberapa kali mencoba kok pernah berhasil kalau nila. Kalau lele mungkin sudah. Kalau Bapak sudah sering berhasil Pak? Belum. Pada telah berapa kalau di biopel Pak? Per kubik atau meter kubik? Masih 100-an. Jadi masih sangat masih dibandingkan dengan lele masih jauh Pak. kalau itu bisa 600. Kalau saya masih berani 1000 Pak kalau lele. Malah saya akan lebih Pak. Per meter kubik. Per meter kubik. Karena kita pakai kolam bulat Pak, hitungannya kan kubik. Ya. Jadi kita masih bisa 1000-1300 masih berani kalau saya. Tingkat mampu. Asalkan pengelolaan betul-betul, karena kita harus betul-betul melihat kondisi airnya Pak. Jadi kalau bloknya kurang kita harus apakan. Airnya mulai sering bau kan airnya. Ya. Kalau terlambat kita memberikan starternya mesti bau ya. Nah itu akan mengaruhi juga pertumbuhannya. Nah itu. Jadi, ada lagi Pak di belakang. Untuk pemijahan ikan koi itu ketinggian air itu yang
Terus terang kalau saya sendiri Pak, pemisahan koi masih belum dibalik. Tapi kalau kita biasa ke Mila, ya itu biasanya cara 30-40 cm. Yang air kolamnya di awal seperti itu. Terus maksud saya lebar dari luas kolam dengan ketinggian itu berapa meter persegi? Berapa meter persegi dengan ketinggian segitu? Nah, sama Pak, ya. Berapapun ukuran luasan kolam, ketinggian aja ya antara 30-40 cm biasanya. Gitu. Jadi kadang nanti kan Bapak per meter itu hitungannya berapa ekor kan gitu. Jadi mau kayak di Mila ini perbandingannya 1 banding berapa? Jadi kalau Mila biasanya minimal kan 1 banding 2 ada 1 banding 3 kan gitu. Itu yang paling bagus satu kota itu diisi satu-satu ya? Apa itu kan maksudnya induknya? Enggak Pak, jadi biasanya dalam satu kolam kita mau kalau ini saya asumsinya ke Mila ya. Jadi satu kolam mau isi berapapun, yang penting hitungannya 1 banding 3. Biasanya dalam 1 meter persegi biasanya 1 sampai 2 ekor per meter persegi. Hitungan seperti itu. Jadi 1 sampai 3 maksimal 3 ekor dalam 1 meter persegi. Jadi kan setiap luasan kolam kan bisa gitu. Jadi jumlah ini bisa masuk berapa? Nah perbandingan jantan betina pun di nilai itu 1 banding 2 biasanya, atau banding 1 banding 3. Jadi 1 ekor jantan, 2 ekor betina, atau 3 ekor betina. Tergantung Bapak Ibu seleksi di induknya. Kalau selanjutnya betul bagus, bisa aja 1 banding 2. Kalau kurang bagus, kadang ini kan tidak terbuat nih Pak. Kalau terlalu jantan yang kurang makan, nanti yang perempuannya sudah makan semua kan tidak cukup dia spermanya membuat telurnya. Makanya perbandingan hidup jantan betina juga harus seimbang. Jangan sampai jantannya kecil, betinanya besar, tak mampu dia membuahi. Nah, kita lihat itu perbandingannya dulu Pak. Untuk airnya di masih air yang deras mana bagusan yang deras apa yang air? Ya kalau si air tawar sebenarnya lebih bagus, apalagi kalau Mila atau apa namanya ikan mam itu bagus air deras Pak sebenarnya. Air deras. Jadi pertumbuhannya lebih cepat di situ. Kalau air tenang kurang. Dalam pemijahan Kalau pemijahan ya lebih tenang Pak. Kalau pemijahan ya kalau habis lah dari itu. Kemudian nanti kita pemijahan ini nontonnya di Surabaya. Itu jadi kalau kita pemijahan di air di kolam biasa, kolam tenang. Oke, kita mungkin lebih banyak diskusi ya. Ya. Pak. Ini saya bukan menggurui bapak-bapak, kan bapak sebagai pelaku juga. Memang sudah pengalaman di lapangan. Harus tadi itu untuk berlaku untuk semua jenis semua organ. Jadi biasanya kan ada komunitas-komunitas ikan yang biasanya hidupnya di air keras Pak. Tidak semua. Kalau kurang lebih kalau air keras bisa nggak? Nggak bisa seperti itu. Kalau bila masih bisa. Maksud saya gini Pak, kadang-kadang saya misalnya untuk selama ini kalau arusnya lebih kencang itu pertumbuhannya lebih cepat. Nah solusinya dia gerak, terus kadar oksigennya lebih banyak. Memang Untuk semua ukuran, baik untuk maksudnya kecil misalnya ukuran 12 sampai 15. bisa 12 itu kan sudah besar Pak, sudah kecil. Iya. Jadi masih sebenarnya kan secara ini memang betul kata Bapak. Jadi kalau air keras itu biasanya oksigennya lebih banyak. Kemudian dia akan bergerak terus Pak. Jadi dia akan makan dan mesti akan proses ininya. Jadi pertumbuhannya mesti lebih cepat. Jadi itu kira-kira. Karena terus terang kalau saya koi belum punya pengalaman yang banyak, tapi saya punya koi, kan punya koi. Bulan koi saya itu kan kolamnya kolam tenang di sini. Cuman kita kasih aerasi, kemudian kasih bantuan air. Jadi kalau misalnya di lokasi saya itu di desa kami itu kan air kita warna panjang, kan ada beli air sungai, mengalir 24 jam. Intinya tinggal mengatur biar istilahnya sama teman-teman yang lain airnya tidak rebutan begitu. Berarti semakin kencang air yang dimasukkan ke kolam,
kurang gitu, jangan terlalu berat kan seperti itu. Jadi biasanya minimal kecepatannya itu kan 3 meter per detik kalau nggak salah ada ketentuan itu. Kalau kita hitung Pak, jadi dalam satu detik itu air itu bisa mengalir 3 meter gitu. Seperti itu. Atau yang kemampuannya hanya 1 meter per detik. Masing-masing ikan punya anu sendiri sebenarnya. Kalau ikan emas itu kan lumayan juga kan, agak kencang gitu kan. Nah, ikan koi itu hampir sama dengan sumbernya dari ikan emas kalau nggak salah kan seperti itu. Ada kalau kondisi alam kita kan bersumur, jadi airnya itu tenang, tidak ada aliran. Itu apakah bisa lagi? biasanya kalau air tanah memang kan kita perlu endapkan dulu kalau langsung digunakan karena air tanah biasanya pun pH-nya juga rendah ya, perlu lakukan proses pengambilan atau paling tidak endapkan dulu lah 24 jam lalu kita masukkan ke kolam pembesaran. Jadi kalau memang Bapak Ibu mungkin perlu supaya dia kalau bisa mengecek kondisi pH-nya, kalau pH-nya masih di bawah 6 kan kita nggak bagus kan ya. Jadi Bapak Ibu kita perlu proses pengambilan sehingga menggunakan kloromid bisa kapur awat juga bisa. Nah, fungsinya juga kan tidak hanya menaikkan pH juga membangun bakteri dan sebagainya dari air itu. Ya, perlu kapur perlu. Kalau memang kita tahu pH-nya rendah, kelihatan itu Berarti harus ditampung dulu Pak ya. harus ditanam. Sama, ya. Sebenarnya kalau kita keluarkan kegiatan budidaya itu apapun komoditasnya, kalau kita sumber airnya itu kita tanam dulu, Pak. Jangan langsung digunakan untuk proses budidaya. Kalau bisa kita punya tandon, kolam kita punya 5, punya 1, untuk tandon lah 1, untuk mampu air. Itu berlaku untuk kolam tanah juga nggak Pak? Dari sumber. Sama Pak, sama saja. Malah kalau kita tadi irigasi kan sangat berbahaya sebenarnya kan. Irigasi itu kan untuk apa? Pertanian juga. Kan nanti di sana ada yang nyemprot gitu kan. Itu kita gunakan kalau nggak kita treatment dulu, tambah dulu bahaya Pak. Kalau ikan kita pada pasar bendera semua kan berdiri gitu. Dia ikut aja katanya. Nah, kalau jadi kita dosis kapur melihat volume air ya, nanti lihat volume airnya pH-nya berapa. Semakin kecil pH tentunya risikonya semakin tinggi. Tapi biasanya kita gunakan adalah per meter kubik. Jadi kisarannya antara 100 gram per sampai 200 gram per meter kubik. Itu biasanya. Jadi itu proses fermentasi. Ini masalah untuk pembibitan benih ikan lele. Untuk pemijahan itu yang ideal itu ukuran kolamnya itu berapa kali berapa, ketinggiannya berapa, terus dari segi tinjo itu yang bagus itu mulai berapa tahun umurnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang kolam, tadi ya tergantung lah kolam itu kita punya berapa lah di situ. Kan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kan sebenarnya kita punya kolam besar, kita pakai kolam tempat pun bisa, mau kotak, mau bulat juga bisa. Memang biasanya ketinggiannya yang terlalu tinggi, ya antara itu 30, 40, maksimal 50. Nanti kalau terlalu tinggi, ikan lele itu nanti waktu dia proses pemijahan kan saya bisa mengejar Pak. Itu biasanya akan terbang, gitu. Saya pernah di sini, karena kolam kita tuh tinggi 1 meter Pak, tapi airnya ketinggian. Mungkin 50 meter, dia akan proses mengejar masih dia akan mengejar. Tapi yang jangan mengejar yang benar, tapi yang benarnya langsung lompat. Besok paginya sudah nggak ada di kolam. Memang perlu dilakukan proses ditutup sebenarnya. Itu pun saya pakai kolam juga lompat lepas juga. Memang kalau proses malam hari kita nggak tahu ya kejar-kejar. Nah terkait dengan umur itu maksudnya untuk berbeda untuk tidur itu yang bagusnya umurnya 1 tahun sebenarnya. Jadi 1 tahun sudah sebenarnya beratnya kurang lebih biasanya sekitar 900 gram itu sudah bagus untuk ikan induk. Jadi usianya semakin bertambah maksimal 4 tahun sudah kita nggak gunakan lagi. Dan untuk awe tinjo itu udah matang siap di ternak gimana caranya? Ya kan kelihatan Pak. Jadi kalau Bapak biasanya sering makan lele lah gitu kan. Jadi kalau kita yang betina itu kan mesti perutnya
besar gendut dan dilihat bukan gendutnya itu dilihat lembek, Pak. Ya, ya. Lembek ya, tapi kalau gendut keras itu bukan itu makanan seperti itu. Kemudian kalau kita pegang di mulut itu nanti keluar dia butiran telur kuning dia biasanya. Nah kalau jantan juga dan warnanya juga kalau warnanya merah biasanya pasti Pak. Terus sirip-siripnya juga warnanya agak merah, kemerahan dia. Itu kalau sudah siap untuk melakukan proses pemisahan. Sama yang jantan seperti itu juga. Jadi jantan itu lebih ramping ya. Cuma biasanya di sirip-siripnya itu ada warna merahnya. Kemudian kalau kita balik posisinya nanti alat kelaminnya pun pemanjang dia juga. Jadi kita urut juga yang keluar bukan kotoran dan sebagainya. Keluarnya adalah dari masyarakat putih. Itu udah berarti dia sudah siap melakukan proses. Nah itu nanti tolong perbandingannya ini setelah jantan dan betina imbang. Karena sering kejadian jantannya lebih kecil, betinanya besar, nanti telurnya hanya yang honor istilahnya, honor, jadi tidak mampu membuahi telur daripada yang ya, bukan misalnya bisa, tapi yang jantannya ini karena bobornya kurang ditambahi bisa lagi jumlahnya. Tarung kan gitu ya. Banyak asli luka-luka gitu ya. Maksudnya untuk juga Sama, saya kira sama. Tapi lebih ekstremnya di pasti akan lengkap dan kan duduk ya. Sebenarnya bisa kalau kita mau belum siap pijat kita suntik dengan hormon, dengan obatrin. Dulu apa? Jadi nggak boleh sekarang. Dulu bagus pakai obatrin atau mungkin dengan yang herbal lah seperti ya makanannya yang suplemennya ditambah ya proteinnya dari pakannya itu ditambah vitamin itu untuk memperkuat proses pemanasan zona ya nanti tidak menunggu lama kan. Jadi biasanya kalau di BD saya sering menyuntik supaya karena ini kan sulit mencari induk yang sudah matang itu susah duitnya apalagi jantan jadi kita melakukan proses penyuntikan dengan vaksin. Itu untuk menuakan biar cepat tua ininya Pak telurnya. Yang jantan juga itu supaya lebih banyak keluar spermanya dan lebih kuat. Ya, untuk apa itu kualitas kebagusannya seperti bilangnya manual itu begitu. Dia harus alami sebenarnya Pak. Ya, apapun yang ini lebih bagus. Kalau kan dia sudah apapun makanannya kan gitu. Jadi sebenarnya lebih bagus yang alami Pak. Tapi kita belum harus benar-benar bisa menyeleksinya. Kalau keliru di seleksi ya itu nanti hasilnya yang betina keluar telurnya banyak kan bisa banyak Pak 50 ribuan bisa 1 ekor kan gitu. Nanti ininya kan supaya hanya sedikit ya nggak mampu ya. Nanti hasilnya cuma 10.000 padahal itu bisa 50.000. Kan eman-eman. Oke, tanya lagi Pak. Masalah pemberitaan ikan lele itu kan apa ya mengadakan apa istilahnya kalau di saya seperti ayam Pak. Sabir. Nah itu umur berapa mulai dari penetasan untuk mencerai itu? Nah sekarang kan biasanya Pak, jadi pada proses awal itu kan kita biasanya tidak melakukan penelitian, jadi umur ukuran 1-2 cm kan belum, ya kan? Nanti begitu umur yang apa mungkin sekitar kedua itu panjangnya antara 3 sampai 5 cm. Nah itu mulai kan melakukan breeding. Kalau bahasa ini yang ikannya breeding ya sering bahasa lapangannya gitu kan. Nah, dengan alat yang namanya grinder kan gitu. Ya namanya kalau di lapangan seritan katanya seperti itu. Ya memang seharusnya ukuran 3-4-5 itu sudah mulai masuk proses penelitian. Tapi dari mulai menetapkan itu sampai pukul 1 berapa hari? Kita 21 harian Pak. Kita satu tahapan itu kita antara 14 sampai 21 hari. Begitu juga tahapan kedua sama 14 tergantung nanti Bapak suplai makanannya Pak di situ. Kan di lele kan wajib kasih sutra kan gitu kan. Nah kasih sutranya ini kadang-kadang susah. Di sini aja satu kokokan yang kalian susu itu sekitar 30 sampai 35. Kalau cacerannya ini
limbah-limbah pabrik itu kan Lampu saya jual cacing aja. betul lah, kalau banyak pembeli banyak ini masalahnya ya di cacing lah. Nah kita coba budidayakan pun saya pernah mencoba sulit lah. Ya, sulit bisa tapi tidak sesuai dengan harapan Pak. Berarti umur 24 itu mulai jelek juga ya? Bisa ya. Pertama kali Di atasnya itu ya. Makanya Bapak melihat kondisinya juga, ukurannya masih seragam, ngapain diseret kan gitu. Kan lihat dulu di situ kan, karena memang ada yang istilahnya obrolan juga kan, ada yang ukurannya besar-besar. Ya, saya itu kalau konvensional, saya cari Pak yang obrolan itu, saya pisah dulu. Ya, Bisa jadikan induk. Tapi juga ya? Ya bagus Pak, justru itu yang pertumbuhannya yang paling cepat. untuk hidup malah bagus. Jadi itu ya kita bisa jangan betina kita bisa. Lebih bagus Pak seperti itu. Makanya mesti ada dalam satu kolam itu bisa 3, 4, 5 ekor itu mesti ada yang. Nah itu kalau dibiarkan, kecuali Bapak menggunakan bioblok ya. Kalau bioblok kan biasanya tidak melakukan proses breeding gitu. Kalau breeding, Bapak harus airnya ini jangan dibuang. Kalau di bioblok pindahkan dulu ke tempat lain, tampung ya, baru Bapak lakukan breeding. Nanti airnya ini kembalikan lagi kan yang mana bioblok itu. Karena bioblok ini memang irit air kan, irit air dan sampai panen pun nggak bau airnya. Kalau proses biobloknya benar-benar dijalankan SOP-nya. Karena kan di sini yang kurang teliti Pak. Jadi airnya itu seminggu 2 minggu kok bau dibiarkan. Jadi bukan bioblok namanya jadinya. Baunya kan budidaya sama lingkungan kan ya. Lingkungannya protes semua nanti. Bau semua. Oke. Oke, silakan Pak. Untuk pembesaran tadi Pak, itu untuk pembesaran itu apakah ada kata ideal untuk kedalaman kolam? Baik untuk semua ukuran, baik koi maupun ikan konsumsi yang lain. Baik, jadi biasanya kalau koi itu kan air yang terlalu dalam juga kan nggak kelihatan ikannya. Kalau ikan hias kan ikan hias. Sebenarnya kalau koi itu kan supaya kolamnya kan tidak terlalu dalam. Kalau untuk di saya di dia gitu, tapi kalau hidup mungkin bisa di dalam. Ini gini Pak, ini cerita yang kita alami. Di tempat saya itu ada waduk Pak. Kedalamannya mungkin sekitar 3 meter. Ada 3 meter Pak. Ini miliknya pemerintah. Ikan di situ cepat besar Pak. Dan sampai 6 bulan itu rata-rata sudah sekitar 50 sampai 60 koi. Iya. Dari ukuran naruh misalnya sekitar 12 cm. Tidak dikasih makan. Jadi di tempat itu dapat. Jadi kalau kita berbicara tentang waduk, memang kan pakan alaminya bawah tanah lah. Itu kan memang pakan alaminya sudah kita perlu lakukan lah. Itu kan dari alam itu sudah membawa makanan. Itu begitu Pak. Terus saya praktekkan di tempat salah satu kolam saya itu saya bikin sekitar 1,5 meter. Itu ikan saya taruh sekitar ukuran 15 cm. Kelihatannya dia koi. Itu ikannya mati Pak. Beberapa kali saya coba itu. Tapi saya taruh nila, ikannya aman. Nah itu maksud saya, apakah ada batasan kedalaman itu untuk ikan besar di setiap ukuran badannya? Mestinya kalau kita berbicara terkait dengan pembesaran, itu biasanya kalau kita lihat komunitas ikan lele, ikan pati, gitu kan, awal kita lepas kan tinggi air 60 cm, ya mungkin anggaplah 7-8 cm. Semakin tinggi, atau semakin besar, kita airnya ditambah terus sampai dia 1 meter atau 120 sampai 1,5 nggak bisa. Jadi biasanya kalau jenis-jenis ikan komunitas air tawar itu tidak terlalu dalam biasanya. Itu berarti minta suhunya stabil. Nah, karena kan kalau kita terlalu dalam, biasanya suhunya di dasar itu kan rendah, dingin. Jadi dia nafsu makannya pun harusnya nggak ada air. Kecuali beda dengan waduk, Pak. Waduk itu kan airnya mengalir kan. Ini nanti waduk itu. Iya. Kalau orang masuk ke dalam itu beberapa menit tadi sudah dinginan. Iya. Biasanya memang berbeda, Pak. Jadi suhu permukaan, suhu pertengah sampai suhu bawah berbeda.
Nah ikan pun, nah jenis ikan kita semua ikan itu senangnya di bawah di dasar. Itu ada yang jadinya di permukaan, ada yang jadinya di permukaan. Cara itu juga guna batasan toleransi terhadap fluktuasi suhu di situ. Yang mungkin kalau kok nila mungkin lebih tahan ya dengan suhu. Tapi kalau koi saya kira kurang tahan ya kalau koi itu. Kalau lele mungkin aman. Lele mungkin kedalaman 1,5 meter nggak masalah, 2 meter mungkin nggak masalah. Ya. Lele tahan. Ya. Padahal dia bisa tersisik. Nah, seharusnya ikan-ikan yang tersisik itu lebih tahan dalam fluktuasi suhu seperti itu, Pak. Mestinya itu. Tergantung sisiknya. Ganti sisi. Ada lagi Pak. Masalah penggojokan lele itu apa full 24 jam apa ya sebenarnya cukupnya berapa jam? Air masuk. Oh, sirkulasi. Ya. Jadi sebenarnya kalau dingin memang perlu ada sirkulasi, Pak. Sirkulasi itu tujuannya bukan tidak hanya untuk membersihkan air, itu penambahan suplai oksigen. Jadi lebih bagusnya memang kalau ada sumber air ya di grojok itu lebih bagus karena itu ada tambahan oksigen. Tapi di lele dia kan punya alat pernapasan tambahan di situ, jadi tidak perlu khawatir kalau lele DO-nya atau oksigen terlalunya di dalam air ketiga nggak masalah, nggak masalah karena dia bisa mengambil oksigen ke udara. Ini kalau lele nggak masalah, kecuali bapak melakukan proses penebarannya tinggi pada tinggi. Ya, kayak mungkin 1 meter, ada 1 meter kubiknya 1.500 ekor ya, memang ada perlu penambahan perlu yang berocok itu seperti. Tapi kalau padatnya standar, saya kira nggak perlu. Iya, jadi inilah juga. Inilah kalau kita sistem bioprop kita perlu penambahan oksigen di situ bersama dengan karena padatnya mungkin bisa 10 kali lipat dari pada pemeliharaan biasa, perlu oksigen, perlu tambahan makanan. Makanya kalau kita budaya di bioblok kalau bisa pakannya juga dengan pakan biasa, jadi perlu melakukan proses fermentasi pakan, fermentasi pakannya sehingga nanti lebih banyak serat untuk pertumbuhan. Hanya untuk dimakan terus jadi buah. Gimana? Kalau kurang puas nanti di rumah Pak dibuatkan. Itu Pak untuk pembesaran. Dari benih mau dipindah ke kolam pembesaran itu apa caranya? Nah, melihat kondisinya Pak. Sebenarnya kalau kita biasanya kalau dari benih kita sendiri nggak ada masalah. Kita tahu kan asal usul benih kita tahu kondisinya. Tapi kalau benih kita beli dari luar, ya biar dari sana katanya sudah di treatment dan sebagainya. Tapi tetap kalau saya sampai di tempat kita tetap melakukan proses sterilisasi lah, tidak melakukan karantina mungkin sterilisasi. Jadi supaya dia terbebas dari bibit-bibit penyakit yang dibawa dari sana. Nah sterilisasinya kenapa? Sebenarnya nih ada materinya bibit sebenarnya ini enggak. Dan Bapak silakan lebih maju. Jadi bisa kita sterilisasi Pak. Jadi dengan menggunakan garam juga bisa. Nah saya terus terang tidak pernah menggunakan bahan-bahan dari kimia itu. Jadi kita menggunakan garam, sterilisasinya menggunakan alat apa namanya sirih, ya. Ini sirih itu kita godok, ya. Mungkin beli setengah kilo, godok, ambil airnya, itu untuk sterilisasi penuh juga bisa. Itu kalau untuk mematikan kutunya Pak, gimana kalau nggak pakai obat kimia Pak? Kutu. Kalau di koi itu kan ada kutunya, Ya. ada kutu. Biasanya kita kalau koi kasih garam aja Pak. Kutu. Biasanya bisa. Kan kemarin banyak itu di belakang kita itu kan kopi juga itu kan banyak isi ada kutunya. Itu kita biasanya tapi harus rutin Pak. Kita ambil yang memang banyak kutunya kita rendam dengan air tawar, tapi nggak boleh lama melihat posisinya. Nah biasanya kita hanya menggunakannya 10 gram atau 20 gram atau 10 liter air. Kita mungkin 10 menit 15 menit, tapi diangkat lagi jangan diteruskan nanti dia malah sehat. Jadi besoknya juga seperti itu terus, tapi rutin itu akan lepas ya. Kalau pakai air
tinggi atas, tinggi. Jadi kalau bisa diajarkan, bisa memang. Nah ini ada ada anekdot. Jadi kalau kita mau mengobati ikan air tawar, gunakan air laut bisa. Nah kalau kita mau mengobati ikan air laut, gunakan air tawar. Makanya ikan laut itu direndam dengan air tawar. Kalau dia ada penyakit atau ada nanti akan terlepas dari itu. Seperti itu. Jadi bisa. Ya. Ada lagi setelahnya kembali ke ke pemijahan. Untuk ikan lele dulu saya memijahkan itu secara alami memakai hijau. Kakapan ya. Tapi sekarang saya coba-coba nggak memakai pun bisa. Itu sebaiknya tetap memakai kakapan atau tanpa. Sebenarnya kalau lebih bagus kan itu kan sifat telurnya lele itu kan menempel lebih bagus mungkin pakai, tidak harus pakai hijau Pak. Jadi biasanya saya menggunakan paranet. Nah itu saya sering menggunakan paranet Pak, bisa. Tapi tergantung Bapak. Jadi kalau memang nanti proses penetasannya di kolam pemijahan, di proses penetasan, berarti nggak perlu kakapan juga nggak apa-apa. Tapi kalau nanti Bapak proses penetasan telurnya dipindah, itu lebih baik menggunakan kakapan. Karena kakapannya akan kita pindah ke tempat penetasan telur. Itu praktis. Iya, itu Pak. Itu. Dan juga kalau Bapak mungkin menetaskannya di kolam pemijahan, hati-hati. Itu kan biasanya masih ada sisa-sisa sperma yang tersisa di dalam kolam pemijahan tadi. Itu harus dibuang Pak. Kalau enggak nanti jadi busuk, ya jadi penyakit Pak di situ. Jadi penyakit kelihatan kan nanti ada banyak sisa-sisanya masih ada di situ. Kalau memang pertandingannya dikerjakannya lebih besar.